Selamat pagi, para warga PKLU yang berbahagia. Pagi ini kita akan bersama-sama duduk di sekitar firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rendah hati. Kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan memberi kekuatan. Tolonglah kami untuk menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Bimbinglah kami untuk memahami maksud dan tujuan-Mu melalui firman-Mu ini. Dan bantulah kami untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan pada pagi ini terambil dari kitab Roma, pasal yang ketiga, pada ayat pertama sampai dengan keempat, yang menyatakan demikian. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi, bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong, seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Yang menjadi pokok renungan kita pada pagi ini terambil pada ayatnya yang keempat. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong, seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Para warga PKLU yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Berita dari media online mengungkapkan kasus suap yang melibatkan hakim di Indonesia. Menyoroti sistem peradilan kita sejak tahun 2011 sampai dengan 2024. Ada hakim yang diduga menerima suap senilai 107 miliar.
Berdasarkan pemantauan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, pada awal 2025 tercatat 4 hakim di Kejaksaan Agung yang terbukti menerima suap. Ironisnya, mereka yang seharusnya menerapkan keadilan justru terlibat dalam pelanggaran kode etik. Kejadian ini mencoreng integritas lembaga hukum dan menimbulkan pertanyaan yang mendalam tentang sejauh mana sistem peradilan dapat mempertahankan kejujuran. Kebenaran seringkali sulit dijalankan di tengah godaan manusiawi. Dalam Roma pasal 3 ayat yang keempat, Paulus berkata, Allah adalah benar dan semua manusia adalah pembohong. Ungkapan ini tidak hanya menggambarkan sifat dasar manusia yang rentan terhadap kebohongan, tetapi juga menjadi kritik yang tajam terhadap mereka yang mengaku sebagai umat pilihan, namun gagal mengamalkan firman-Nya. Tentu masih banyak di antara umat yang tidak hidup sesuai dengan ajaran itu, malah terjerumus dalam perilaku tidak setia dan penuh dengan kepalsuan. Namun firman Allah tetap berdiri teguh, menunjukkan bahwa kebenaran ilahi tidak pernah berubah, meski seringkali manusia gagal untuk mempertahankan itu. Menjalani hidup dalam kebenaran bukan perkara yang mudah. Banyak godaan untuk berbohong demi keuntungan pribadi atau untuk menghindari konsekuensi yang menyakitkan. Di tengah arus dunia yang serba instan dan pragmatis, kita kadang merasa sulit untuk mendahulukan kebenaran. Namun, ingatlah bahwa penghakiman yang sejati itu berasal dari Allah, bukan dari penilaian dunia. Sebagai umat-Nya, kita terpanggil untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya. Jika kita setia menjalankan firman Allah, keadilan dan berkat-Nya akan terlihat dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi saksi nyata akan kebenaran yang sempurna milik-Nya. Amin.
Mari kita satu di dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami kenaikan kepadamu. Karena firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami untuk hidup benar seturut dengan kehendak-Mu. Izinkan Roh-Mu menuntun kami untuk melakukan kebenaran-Mu di setiap langkah kehidupan yang kami lakukan hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan tidak goyah oleh tekanan dunia. Kami yakin di tengah beratnya tekanan dunia, kasih-Mu, kebenaran-Mu akan menaungi kami sebagai perisai yang teguh. Di dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, ya Bapa yang surgawi. Amin.